ket enom sampai tuwek dadi wong Kristen kok ya jih ngene-ngene ae. Kalau ada orang mengaku dia ikut Tuhan, setia sama Tuhan, tetapi hidupnya tidak ada damai sejahtera, saya menjadi bertanya-tanya, apakah benar orang itu mengikut? Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam renungan firman Tuhan dari channel YouTube GTJ Bulung Cangkring. Saudaraku, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama meminta berkat pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah makanan bagi rohani kami. Dengan makanan ini kami dikuatkan. Oleh sebab itu kami memohon berkat-Mu, berkatilah ketika kami akan bersama-sama menggumuli firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan akan menolong, memberikan roh hikmat, sehingga apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan, apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan akan tersampaikan kepada seluruh jemaat yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-16. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah bersepakat sedinar sehari?
ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Saudaraku, tema untuk perenungan kita pada kesempatan ini adalah Allah Sang Pemelihara. Saudara, ada salah satu murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan, dan perkataannya adalah demikian. Tuhan, aku sudah meninggalkan segala sesuatu yang kumiliki dan mengikut Engkau. Lalu, apakah yang ku peroleh? Murid itu adalah Petrus. Kemudian Tuhan menjawab, engkau akan mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kamu miliki saat ini. Kemudian Tuhan menjelaskan tentang perumpamaan kerajaan surga, di mana kerajaan surga itu digambarkan seperti ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur yang sangat luas. Saudara, kebun anggur ini tidak hanya luas, tapi sudah siap untuk dipanen. Oleh sebab itu, sang tuan rumah ini pagi-pagi benar, kalau bahasa Jawanya itu isu umun-umun, mungkin jam 4 atau setengah 5 pagi dia sudah keluar dari rumah. Dia mencari pekerja-pekerja yang bersedia untuk bekerja di kebun anggurnya, yaitu memanen buah anggur. Nah, saudaraku, ternyata si tuan rumah ini menemukan beberapa pekerja dan mengadakan sebuah kesepakatan bahwa upah para pekerja ini bekerja di kebun anggurnya adalah 1 dinar sehari. Dan ternyata saudara, para pekerja-pekerja yang ada di kebun anggur ini ternyata masih tidak mencukupi untuk memanen anggur milik sang tuan rumah ini. Akhirnya si pemilik kebun anggur keluar lagi mencari pekerja-pekerja di pasar, saudara. Ternyata dia menemukan orang-orang yang sedang nganggur, saudaraku, dan diajaklah mereka untuk bekerja di kebun anggurnya untuk membantu pekerja-pekerja yang lebih dahulu bekerja di kebun anggur miliknya. Ternyata saudaraku, meskipun sudah ada tambahan pekerja, masih kurang lagi, saudara. Saking luasnya kebun anggur milik sang tuan rumah ini. Maka sang tuan rumah ini keluar lagi, saudara, mencari orang-orang yang nganggur di pasar, saudara. Mereka seharian nganggur di pasar, kemudian sang tuan tanah mengajak mereka, ayo do kerja ning kebun anggurku. Ngapain kamu lontang-lantung ning pasar seharian? Nggak ada gunanya. Ayo do kerja ning kebun anggurku. Nah, saudaraku, akhirnya sang tuan tanah pun mendapatkan tambahan amunisi, tenaga untuk memanen buah anggurnya. Setelah bekerja, tiba saatnya lah para pekerja ini menerima upah, saudaraku. Jadi bekerja dulu baru mendapatkan upah. Tidak ada upah kalau belum bekerja. Kemudian sang tuan tanah memanggil mandornya. Dor, mandor, sini dor. Kemudian dipanggillah para pekerja-pekerja yang bekerja tadi. Semuanya menerima upah yang sama.
baik yang terakhir masuk bekerja maupun yang pertengahan hari masuk bekerja mendapatkan upah yang sama, saudara, 1 dinar. Nah, kemudian yang terakhir dipanggillah yang paling pertama masuk kerja, saudara, dari pagi mungkin. Dari pagi sampai sore gitu. Mereka berpikir karena mereka yang paling lama bekerja, maka beranggapan upahnya akan lebih gede gitu kan. Mereka berpikir upahnya akan lebih besar. Tapi ternyata upahnya sama, saudara. 1 dinar. Sesuai dengan kesepakatan di awal bahwasanya yang bekerja dengan sang tuan tanah, yang bekerja dengan sang tuan rumah, Pak, nikat ya Pak ya? 1 dinar. Seperti kesepakatan di awal tadi bahwa setiap orang yang mau bekerja di kebun anggur milik sang tuan rumah itu upahnya adalah 1 dinar. Maka bersungut-sungutlah orang yang bekerja sejak pagi tadi, saudara. Aku kepanasan, aku bekerja lebih keras, aku begini-begini dibandingkan mereka yang baru saja masuk 1 jam bekerja kok upahnya sama. Terus kemudian mereka menganggap bahwa sang tuan rumah bertindak tidak adil. Saudaraku ini kasih Tuhan. Maka sang tuan rumah menjawab, aku tidak berlaku tidak adil padamu. Toh aku sudah sepakat dengan kamu. Kalau upahmu bekerja di tempatku adalah 1 dinar. Kalaupun ada orang yang baru masuk dan mendapatkan upah yang sama, 1 dinar juga, ya terserah aku lah. Itu duit-duitku kok. Itu milikku kok. Ngapain kamu bersungut-sungut? Wes, nek gelem tomponan iki upahmu, pergilah. Nek enggak gelem, ya wes. Mungkin seperti itu, saudara. Kalau saya terjemahkan bebas. Nah, itulah tentang perumpamaan kerajaan surga. Ringkasnya begini. Kita yang ikut Tuhan, mungkin sejak dari kecil sampai tua, upahnya sama, saudara, di hadapan Tuhan. Kalaupun ada orang yang baru percaya Tuhan dan meninggal, itu upahnya juga sama, saudara. Tidak ada perbedaan. Jadi kerajaan surga itu seperti itu. Bukan seberapa lama kita mengikut Tuhan, bukan masalah itu. Tetapi adalah iman percaya seseorang itulah yang akan menentukan upah ataupun berkat yang akan diterimanya. Kalaupun hari ini dia terima Tuhan, besok dia mati. Firman Tuhan apa katakan? Kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Seperti penjahat yang tergantung di sebelah kanan Tuhan itu. Hari itu juga. Belum pernah ngerti tentang penyembahan itu bagaimana. Belum pernah ngerti tentang perpuluhan itu bagaimana. Tapi ketika saat itu dia percaya dan dia meninggal, saat itu juga dia mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku, korelasinya dengan pemeliharaan Tuhan sekarang. Dengan tema yang kita gumuli bersama saat ini. Perkataan Simon Petrus, murid Tuhan yang mengatakan bahwa aku sudah meninggalkan segala sesuatunya Tuhan. Demi kamu loh Tuhan. Mungkin begitu, saudara. Aku sudah meninggalkan A, B, C, D, E. Aku sudah meninggalkan pekerjaanku. Aku sudah meninggalkan jalaku. Aku sudah meninggalkan kapalku. Aku sudah meninggalkan keluargaku demi melayanimu loh Tuhan. Sekarang apa yang aku peroleh? Seorang sekaliber Rasul Petrus memiliki pemikiran yang demikian. Mungkin kalau saya sampaikan pada saat ini, kita juga bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku lo sudah mati-matian pelayanan Tuhan. Esok tak kayak wengi-wengi tak kayak esok. Aku sampai kadang itu enggak memperhitungkan apa yang aku kerjakan sampai kesel. Aku sudah dari dulu sampai sekarang itu setia loh Tuhan pelayanan. Enggak hitung-hitungan waktu, enggak hitung-hitungan duit. Aku sudah persembahan A, B, C, D, E loh Tuhan. Aku sudah perpuluhan loh Tuhan. Gitu kan. Saiki apa yang aku dapat Tuhan? Apa yang ku peroleh? Saudaraku, seringkali
orang Kristen berpikir pemeliharaan Tuhan itu selalu berhubungan dengan materi. Nggih napa mboten? Selalu berhubungan dengan hal-hal yang duniawi. Saudara, ketika dia sudah merasa paling sregep pelayanan, paling banyak melakukan hal-hal yang tanda kutip ada hubungannya dengan pelayanan, dengan gereja, mulai dia menuntut kepada Tuhan seperti pekerja yang masuk dari pagi sampai sore. Kok iso podo upahe lo Tuhan itu kan. Berontak sama Tuhan. Saudara, pola pikir Tuhan tidak sama dengan pola pikir kita. Secara manusia kadang nggak adil. Secara pemikiran kita mungkin kok nggak adil ya Tuhan. Tapi tidak seperti itu. Saudaraku, seringkali orang percaya atau orang Kristen itu beranggapan kalau pemeliharaan Tuhan itu selalu erat hubungannya dengan materi, dengan hal-hal yang duniawi. Dan apakah saat ini panjenengan itu sudah merasakan pemeliharaan Tuhan itu? Yang seringkali membuat orang percaya meragukan pemeliharaan Tuhan itu adalah ketika orang percaya itu mengalami kondisi-kondisi tertentu, saudara. Contohnya adalah ketika apa yang dia doakan tidak kunjung ada jawaban. Tuhan terasa jauh, Tuhan seakan-akan cuek, Tuhan seakan-akan nggak mau mendengar. Di mana Tuhan? Mulai ragu akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Ada kondisi yang lain, saudaraku, adalah ketika keadaannya tuh nggak ada perubahan. Ket enom sampai tuwek dadi wong Kristen kok ya jeh ngene ae. Dipikir kalau sudah ikut Tuhan itu terus berubah status sosialnya gitu kan. Yang dulu melarat menjadi terus sugih blegendu gitu kan. Kecewa sama Tuhan, merasa tidak dipelihara oleh Tuhan. Ada juga yang seseorang itu mengalami persoalan yang tidak ada ujung selesainya, saudara. Satu belum rampung, datang lagi masalah. Kok rekoso mentok dadi wong Kristen itu? Janjane Gusti Allah iku ana apa ora? Mulai ragu. Di hatinya perang batin ini. Katanya Tuhan tuh berkuasa, nyatane uripku ngene terus gitu kan. Mulai iblis masuk celah itu, saudara. Meragukan pemeliharaan Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat potensi seseorang itu meragukan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Dia berekspektasi A, tapi tidak terrealisasi. Waduh, njeglek saudaraku. Ini juga seringkali membuat orang itu menjadi tawar hati dan meragukan kuasa Tuhan. Nah, saudara, kita sudah belajar bagaimana tadi perumpamaan tentang kerajaan surga. Sekarang kita mau lihat, kalau saja anggur tadi, saudara, terlambat memanen, apa yang terjadi? Nah, mungkin kalau di daerah Kudus ini tidak ada anggur yang kebunnya luas ya, tapi ada melon, ada semongko gitu, ada padi. Nah, coba kalau sudah saatnya manen tapi enggak dipanen, saudara, apa yang terjadi? Busuk ya, Pak. Busuk dan tidak akan ada gunanya. Muspro, saudara. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, saudaraku, kebun anggur adalah dunia ini yang penuh dengan tuaian. Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja. Tuhan sedang mencari pelayan-pelayan yang mau Tuhan pakai untuk menuai tuaian yang ada. Saudara, sang pemilik kebun anggur adalah Allah itu sendiri. Dan pekerja-pekerja itu adalah saya dan saudara, orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan.
Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat yang ke-1 dikatakan, pagi-pagi benar, sang tuan rumah keluar mencari pekerja. Saudaraku, dari kalimat ini, pagi-pagi benar ini, kita dapat menangkap satu pesan bahwa Tuhan begitu serius mencari orang-orang yang mau meresponi panggilannya. Tuhan tidak hanya sekedar asal-asalan, tapi kata pagi-pagi benar ini, bagaimana Allah benar-benar memprioritaskan orang-orang yang mau meresponi panggilannya. Coba Anda perhatikan kalimat ini dengan baik. Pagi-pagi benar tuan rumah keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudaraku, sing mesti kan wong nganggur butuh pekerjaan ya kan. Sampai dicari lowongan-lowongan pekerjaan gitu kan. Entah itu di media, entah di koran, cari-cari lowongan pekerjaan. Saudara, yang berinisiatif mencari siapa? Pemilik kebun anggur. Mencari pekerja-pekerja yang mau bekerja di kebun anggurnya. Apakah saudara menangkap maksud ini? Dia memprioritaskan waktunya. Dia yang berinisiatif mencari saya dan saudara. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan. Dia nggak mau ciptaannya ini rusak. Dia tidak mau ciptaannya ini busuk, saudara. Dia tidak mau ciptaannya ini tidak berdampak dan tidak berguna. Makanya dia berinisiatif mencari, dia memprioritaskan waktunya untuk mencari saya dan saudara, supaya saya dan saudara menerima panggilannya, meresponi panggilannya, sehingga hidup saya dan saudara itu memiliki nilai. Ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan, hidup kita nggak akan ada nilainya di hadapan Tuhan. Seringkali kita beranggapan pemeliharaan Tuhan itu uang yang banyak, jabatan yang tinggi, posisi, popularitas. Saya sampaikan hari ini, ketika panjenengan dan saya tidak diulek-ulek sama Tuhan, tidak dipanggil sama Tuhan, tidak dipakai Tuhan, hidup saya dan panjenengan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tidak ada nilainya sama sekali. Luar biasa, saudara. Tuhan itu begitu peduli pada saya dan panjenengan. Dia memanggil kita menjadi miliknya. Dia memanggil kita menjadi pekerja-pekerjanya. Dan sadarkah saudara, setiap orang yang dipanggil Tuhan pasti memiliki potensi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan, saudara. Ketika panjenengan dipanggil Tuhan menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan, itu karena Tuhan melihat di dalam diri panjenengan dan saya ada potensi yang besar yang bisa dipakai Allah untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Itu pemeliharaan Tuhan loh, saudaraku. Saudaraku, saya berpikir begini. Mosok saya ngomongnya tentang swarga lan neraka terus Pak gitu kan. Apa yo berkat di dalam mengikut dan melayani Tuhan itu nggak bisa kita rasakan sekarang gitu kan. Saudara dikasih Tuhan, saya perhatikan ada banyak hal yang baik menjadi contoh untuk kita renungkan ya saudara. Ketika ada seorang karyawan di sebuah rumah sakit mungkin, kesehatannya dijamin loh saudara. Ada jaminan kesehatannya loh saudara. Iya kan? Ada perusahaan-perusahaan besar di Kudus ini juga yang dimana karyawannya itu mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan apa lagi. Nah, ketika kita melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, apa jaminannya? Menurut jenengan apa? Pak Agung, apa jaminannya Pak? Jaminan ketika kita bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, jaminannya apa Pak? Keselamatan, Pak. Keselamatan ya. Itu nanti Pak.
nek sudah titi wancinya. Tapi sekarang ini di dalam kehidupan sehari-hari ini apa yang bisa menjadi sebuah tolok ukur bahwa kita itu memiliki jaminan loh. Gitu loh saudara. Apakah sebuah inventaris? Inventarisnya stang bunder gitu ya. Wah, pelayanan, ada inventaris mobil, wah luar biasa. Apakah itu jaminannya? Apakah gaji yang besar gitu kan? Ada istilah dalam dunia pelayanan itu tempat kering dan tempat basah, saudara. Yang tempat basah nyaman di situ, yang tempat kering hidup mengandalkan Tuhan di situ. Apakah tunjangan-tunjangan, saudara? Apakah kekayaan jaminan kita ketika kita melayani Tuhan? Mboten, saya bilang. Tidak. Jaminan ketika kita melayani Tuhan adalah ayem, saudara. Menang ayem. Makanya kalau ada orang mengaku dia ikut Tuhan, setia sama Tuhan, tetapi hidupnya tidak ada damai sejahtera, saya menjadi bertanya-tanya, apakah benar orang itu mengikut Tuhan Yesus Kristus, saudara? Masalahnya, kalau orang itu benar-benar setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, dia pasti akan memiliki namanya damai sejahtera. Suasana surgawi hadir dalam hidupnya. Ngicipi dhisik kaswargan, saudara. Sebelum nanti kita mati akan bersama-sama di sana. Amin. Amin. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Di saat ini juga kita bisa merasakan yang namanya suasana surgawi itu. Ketika kita mau bekerja kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan, kita juga melayani Tuhan, gitu kan? Seperti Marta dan Maria itu kan. Maka kita pun akan mendapatkan upahnya sekarang. Paling boten adalah rasa ayem, saudara. Rasa tentrem, damai sejahtera. Sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang ngaku-ngakunya sudah ikut Tuhan, sudah setia, neng atine urung ana tentrem. Ini Yesus yang mana yang dia ikuti gitu. Jangan-jangan bukan Yesus Kristus yang dari Nazaret itu gitu. Karena kalau memang dia ikut Yesus Kristus yang dari Nazaret itu, pasti impartasinya adalah ayem, tentrem. Makanya ada pujian mengatakan seperti ini, saudara. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saudaraku, selama Tuhan Yesus masih ada dalam hati kita, kita akan bisa merasakan yang namanya damai sejahtera itu. Makanya, kalau ada orang Kristen, katanya Kristen, neng atine urung ana tentrem, sapa sing nok jero kene berarti? Ini perlu dipertanyakan. Jadi saudaraku, salah satu bentuk nyata pemeliharaan Tuhan bagi manusia, bagi orang percaya adalah ketika dia memanggil kita menjadi miliknya, menjadi pekerja untuk kemuliaannya. Karena Allah nggak mau hidup kita sia-sia. Hidup di luar Tuhan sia-sia. Hidup di dalam Tuhan akan memiliki nilai. Dan Tuhan membuat kita menjadi bernilai. Amin. Itu yang pertama, saudara. Wah. Yang kedua, saudaraku, wujud nyata dari pemeliharaan Tuhan adalah apa? Mari kita lihat di ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-7. Saudaraku, Tuhan ini keluar lagi mencari pekerja, saudara. Wow.
Memang kebun anggurnya luas. Memang dia butuh pekerja. Tapi di balik semuanya itu, di luar sana, masih banyak para pengangguran-pengangguran yang menghabiskan waktunya hanya untuk geluntang-geluntung, nggak jelas, saudara. Saudaraku, bukan karena nggak ada pekerjaan mereka bergeluntang-geluntung itu, tapi karena malas. Tuhan panggil, ayo kerja, ayo melayani, ayo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak semula Tuhan itu mendesain kita, menciptakan kita, yaitu untuk bekerja, saudara. Bukan untuk menjadi pengangguran. Enggak sama sekali. Sejak semula manusia pertama diciptakan, Allah mendesain Adam itu menjadi seorang pekerja. Itu panggilannya. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, saudara. Kuasailah bumi, kata firman Tuhan. Kerjakanlah, usahakanlah. Jadi Adam tidak dipanggil hanya untuk ongkang-ongkang kaki, jigrang gitu. Tapi Adam dipanggil untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, ketika Adam ditaruh di Taman Eden, usahakanlah taman ini, peliharalah taman ini supaya menjadi elok dan indah. Sejak semula Allah memanggil kita untuk bekerja baginya. Ada lagi, saudaraku, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Hai pemalas, nek kamu malas, nggak usah makan, kata firman Tuhan. Wow, keras banget ini firman Tuhan. Kalau kamu geluntang-geluntung nggak jelas, nggak mau bekerja, ya nggak usah makan deh. Jadi artinya Tuhan mendesain kita itu untuk bekerja, saudaraku. Efesus 2 ayat 10. Kita itu dirancang Allah sejak semula untuk melakukan, mengerjakan pekerjaan yang baik. Maaf, nganggur, geluntang-geluntung itu nggak baik, saudara. Allah tidak mendesain kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Amsal 18 ayat 9 dikatakan demikian. Pemalas itu adalah saudaranya setan, saudara. Nggak percaya? Pemalas itu adalah saudaranya si perusak. Siapa perusak? Iblis. Ingat Daud? Ketika prajurit perwira panglima pada perang, saudara. Dia males-malesan disotoh istananya. Setan masuk dalam pikirannya. Dia lihat Batseba, saudara. Ya kan? Ketika orang males-malesan itu dadi bantalane setan. Firman Tuhan Amsal 18 ayat 9, pemalas itu adalah saudaranya si perusak, merancangkan hal-hal yang buruk. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, kalau kita malas melayani Tuhan, waduh, saya nggak enak ngomongnya ini. Berarti kita saudaranya siapa tadi? Si perusak. Si perusak. Kerjaannya yang merusak. Apa yang baik dirusak, apa yang baik dirusak. Kalau Tuhan kan berbeda. Apa yang rusak dijadikan baik. Nah, saudaraku, jadi dari ayat-ayat ini saya mau sampaikan pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah Dia mereposisi keadaan saya dan saudara. Amin. Ya, kadangkala kita menjadi orang percaya itu di posisi yang tidak pada posisinya, saudaraku. Ya, seringkali seperti itu. Seharusnya kita bekerja untuk Tuhan, tapi kenyataannya kita males-malesan melayani Tuhan. Kenapa? Karena melayani Tuhan isi nemong dipaidu, saudara. Isi nemong hanya digeremengi, saudara. Ya, kalau kita bekerja di perusahaan kan upahnya besar, ya kan, puluhan juta. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kadang kita berpikir hanya hal-hal yang duniawi seperti itu. Digeremengi lah, disalah-salah lah, terus apa? Pure macet. Nggak mau pelayanan. Nah, Tuhan nggak mau anak-anaknya itu nggak melayaninya. Tuhan nggak mau anak-anaknya itu tidak bekerja buat Dia. Makanya Dia reposisi, Dia taruh ulang
Kamu harus melayani. Nah, pengangguran tadi itu, anak-anak Tuhan yang gak mau melayani Tuhan dipanggil sama Tuhan. Ayo bekerja untukku, ayo melayani di tempatku, ayo kamu harus berguna untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dengkul ini saudara, tempurung dengkul ini, kalau melesek ke sini, rasanya gimana? Sakit banget saudara. Ketika tempurung lutut ini tidak pada posisinya, bisa mengslek ke sini saudara. Wah, ini sakit sekali loh. Saraf kejepit. Saraf kejepit itu. Ketika orang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan pola yang ada saudara, itu bisa menjadikan dia keselio atau saraf kejepit. Itu sakit banget. Nah, ketika orang Kristen tidak pada posisinya, yaitu melayani pekerjaan Tuhan, sebenarnya orang itu sakit saudara. Neng anehnya banyak orang Kristen yang sudah kebal rasa sakit ini. Padahal kalau dijar-jarke itu akan berbahaya untuk dirinya sendiri. Karena dia tidak akan punya nilai di hadapan Tuhan. Makanya nanti ketika ada saatnya kita sebo wonten ngarsanipun Gusti, kita diperhadapkan dengan pengadilan, maka kita akan tergolong domba atau kambing. Ngeri kan saudara? Mumpung masih ada kesempatan saudara, monggolah Tuhan mau mereposisi kita menjadi berada di tempat yang seharusnya kita berada. Kita bukan pengangguran yang enggak jelas itu saudara, yang hanya menyia-nyiakan hidup, yang hanya menunggu waktu malam sampai malam lagi dengan hal-hal yang sia-sia. Tapi Tuhan mau memanggil panjenengan untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Ini pemeliharaan Tuhan loh saudaraku. Luar biasa Tuhan kita itu. Nganggur itu menderita. Tuhan mau ambil kita dari penderitaan itu, diposisikan di posisi yang pas sehingga kita nggak menderita, yaitu apa? Bekerja, melayani Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja melayani Tuhan menderita, kualik nih saudara. Harusnya bersukacita dalam apa yang kita alami itu. Tuhan izinkan. Tapi nggak mudah ya saudara ya. Ya, syaratnya menjadi pekerja Tuhan itu satu. Apa? Tahan menderita saudara. Harus tahan menderita. Oke, kita lanjutkan saudaraku. Jadi ada pemahaman bahwa menganggur itu dari kata atakos. Itu seperti seorang prajurit yang meninggalkan pasukan, meninggalkan barisannya, meninggalkan tanggung jawabnya itu saudara. Itu pengangguran saudaraku, dari kata atakos. Atau menganggur itu bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena memang malas bekerja. Dia hanya menyia-nyiakan hidupnya. Dan Allah itu ingin mengembalikan manusia kepada fungsi yang seharusnya, yaitu bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Pemeliharaan arah yang terakhir adalah apa? Dia tetap akan memperhitungkan jerih lelah saya dan saudara. Ayat 8 dan 9. Dia memberikan berkatnya. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan itu penuh kasih dan adil. Kalau ada yang bilang Tuhan gak adil, itu hanya pikiran manusianya. Allah selalu penuh kasih, penuh perhatian, dan dia adil adanya. Apa yang dilakukannya tidak pernah keliru. Tuhan itu konsisten dengan omongannya saudara. Artinya tidak mencela-mencele saudara. Itu Tuhan saya dan saudara. Dia sangat bisa dipercaya, dia sangat bisa untuk diandalkan. Ketika Tuhan bilang mengasihi panjenengan selamanya, Tuhan tetap mengasihi panjenengan seperti apapun keadaan panjenengan, serusak apapun hidup jenengan. Tuhan tetap mengasihi jenengan. Caranya gimana? Tuhan ingatkan jenengan, Tuhan bentuk jenengan, Tuhan Tuhan mau mengikis hal-hal yang tidak benar dari jenengan supaya jenengan berkenan di hadapan Tuhan. Selama jenengan masih belum berkenan di hadapan Tuhan, tetap akan terus dibentuk sama Tuhan sampai seperti yang Tuhan mau dan Tuhan perkenan. Saudaraku, berkat
Ini seringkali menjadi bumerang bagi orang percaya. Saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan melekat kepada berkat. Kenapa? Karena ketika orang percaya melekat kepada berkat, dia akan potensi melupakan sang sumber berkat. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Dan ciri-ciri orang yang senang melekat sama berkat adalah seperti pekerja-pekerja yang bersungut-sungut tadi, saudara. Dia bersungut-sungut, dia tidak mau bersyukur atas berkat Tuhan yang dia terima. Dia merasa paling berjasa, dia mulai berontak kepada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang sukanya melekat pada berkat. Untuk kita renungkan bersama saat ini, maukah kita meresponi panggilan Tuhan? Maukah kita setia bekerja melayani Tuhan? Allah akan memelihara hidup saya dan saudara. Allah akan menjamin kehidupan kita. Maukah kita mau bersyukur atas setiap bagian yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara dikasihi Tuhan, sebagai penutup pada kesempatan ini saya boleh sampaikan, jika kita mengatakan mengikuti Yesus dengan setia, tetapi kita belum merasakan damai sejahtera, berarti yang kita ikuti itu bukan Yesus Kristus. Saya ulang lagi supaya jenengan ingat. Kalau jenengan belum merasakan damai sejahtera, tanyalah pada dirimu, siapakah yang aku ikuti ini? Apakah Yesus orang Nazaret itu atau ego saya sendiri? Apakah rasa kecewa, rasa bersungut-sungut, rasa iri hati, rasa marah, kepahitan, itu akan kita bawa sampai kita ke liang kubur, saudara. Stop sakit hati. Stop iri hati. Tuhan terlalu adil di dalam membagi-bagikan berkat kepada orang-orang yang dia percaya untuk melayaninya. Enggak perlu iri dengan berkat sahabat-sahabat kita yang lain. Sebagai pendeta enggak perlu iri dengan berkat pendeta yang lain. Sebagai jemaat enggak perlu iri dengan berkat jemaat yang lain. Semuanya dibagi Allah dengan begitu sempurna dan adil. Yang kaya itu pun orang terus nak kepenak, saudara, karena dia pun harus menggunakan berkat kekayaannya untuk bekerja melayani Tuhan. Kalau ada orang kaya pelit sama Tuhan, ya ada sih. Ya nggak apa-apa, silahkan, itu haknya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya pilih sampaikan, kalau panjenengan diberkati kekayaan, diberkati materi, ya gunakanlah materi itu untuk pelayanan, saudaraku. Tidak mau rasa no dewe, hati-hati. Gemuk itu berbahaya. Nggih Pak Agung nggih. Potensi apa, Pak? Saraf kejepit. Saraf kejepit, hipertensi, kolesterol, apalagi asam urat, masuk anginan, asam lambung. Nek penyakit kabeh ono itu. Garek nunggu apa nih, saudara? Tibone. Makanya hati-hati. Apapun berkat yang kita terima itu, seperti Rasul Paulus katakan, semua oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia kembali. Wah, itu loh, saudara. Kemarin saya membuat renungan itu tentang kasih mula-mula, tentang jemaat mula-mula itu. Wow, luar biasa indah ya. Semua boleh rukun, saling berbagi. Ada yang tidak punya beras, iki adol apa, dibelikan beras untuk yang lain. Wah, sehingga semuanya merasakan sukacita. Saudaraku, yang pasti Allah itu memelihara hidup saya dan saudara. Allah sudah memberikan damai sejahtera itu. Jadi rasakanlah berkat Tuhan, nikmatilah berkat Tuhan, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ada 3 hal yang boleh saya sampaikan saat ini. Bagaimana wujud nyata dari kasih Allah? Yang pertama adalah Allah itu berinisiatif mencari saya dan saudara untuk bekerja melayani Tuhan. Yang kedua, Allah itu mereposisi kita. Kalau kita tidak pada posisi kita, yaitu bekerja melayani Tuhan, sebenarnya menderita. Allah nggak mau kita menderita kok. Makanya Dia reposisi kita. Dia ambil kita untuk diposisikan seperti posisi yang semula, supaya hidup kita tuh enak, saudara. Dienakno Gusti je kurang penak kadang wong Kristen itu ya. Kebangetan tenan. Yang ketiga, saudaraku, apa? Yang ketiga, wujud nyata dari pemeliharaan Tuhan adalah Dia tetap memperhitungkan jerih lelah saya dan saudara. Dia akan memberikan upah. Kalau konteks ini adalah kerajaan surga, tetap upah kerajaan surga itu tetap akan menjadi bagian kita. Kalau ketika nanti kita masih di dunia ini, tetap suasana surgawi, ayem,
pemeliharaan Allah bisa macam-macam bentuknya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.